Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Zaim. Ini saya terinspirasi tadi dari Pak Ustadi, The Agents of Kindness. Semoga itu menginspirasi presentasi ini atau isinya. Dan saya kira yang dilakukan Bang Ipung ini adalah saya kira salah satu bentuk ya dari advokasi. Jadi saya ingin fokuskan pada gimana studi agama-agama atau ASAI tepatnya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah berkontribusi pada advokasi. ASAI sebagai profesi akademisi studi agama punya banyak kapasitas, kemampuan, dan bahan untuk berkontribusi di situ. Nah, kaitannya dengan itu kok nggak bisa pindah? Kaitannya dengan itu adalah bahwa agama di mana-mana dan lebih khusus di Indonesia cukup kental dalam kehidupan kita. Apa yang kita kaji, agama itu sebagai bahan akademik atau bahan kajian akademik pendidikan, itu juga sebagaimana kita kaji adalah urusan individu, urusan kelompok, dia adalah urusan kehidupan sosial, seringkali menjadi bagian diskusi banyak orang, dia adalah urusan publik, urusan politik dan kebijakan. Dia ada di mana-mana. Bagaimana studi agama dikembangkan, sadar atau tidak, kita melihat pengaruhnya terhadap sampai ke kebijakan, dan itu yang saya kira kita lihat sampai sekarang. Tapi di antara yang kita lihat dalam kehidupan sosial itu adalah agama ini adalah bagian dari realitas sosial, bagian dari realitas politik. Di antara yang kita temukan adalah ketimpangan sosial, ketimpangan politik seringkali muncul diantaranya karena agama. Nah, di antara bentuk ketimpangan itu adalah ya persekusi, konflik, minoritisasi, diskriminasi dan seterusnya yang membutuhkan advokasi, ada upaya untuk melakukan perubahan itu agar ketimpangan itu yang seringkali mungkin tidak langsung menimpa kita, ke depan bisa menimpa kita, tetapi tetangga kita, orang yang di sekitar kita itu tertimpa. Nah, di antara yang bisa kita arahkan atau ASAI yang bisa dituju ASAI itu adalah bercita-cita bagaimana bisa berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang dialogis, inklusif, dan berkeadilan. Ada banyak NGO yang sudah bekerja terkait dengan itu, terkait misalnya dengan bagaimana agama itu bisa berkontribusi positif pada upaya penciptaan masyarakat dialogis, tapi kita juga menyaksikan bahwa NGO itu ada banyak yang fokus pada masing-masing, yang seringkali juga kita temukan antara NGO yang satu dengan yang lain itu tidak ketemu. Nah, selain itu ada banyak NGO yang bekerja setiap hari, kurang waktu untuk refleksi, sehingga kadang butuh backup hasil penelitian. Nah, di situ posisi ASAI yang bisa dimaksimalkan. Selain itu, yang tadi saya sampaikan bahwa NGO itu seringkali fokus pada satu isu, misalnya fokus resolusi konflik, tidak menyentuh masalah HAM, yang fokus pada HAM, beda bahkan bertentangan atau seringkali benturan dengan mereka yang fokus pada resolusi konflik misalnya. Pendekatan berbeda membuat mereka bisa berbenturan, seringkali kita temukan. Karena di antara masalahnya yang kita temukan itu berbenturan karena isu yang misalnya agama itu, isu agama adalah isu yang cross cutting. Dia ada di mana-mana, dia terkait dengan masalah ekonomi, masalah politik, masalah budaya, dan karenanya menuntut sebenarnya kajian yang cross cutting kayak gitu. Dan sekali lagi studi agama penting memainkan peran untuk menunjukkan itu, melakukan analisis dan kemudian juga melakukan intervensi dari hasil penelitian yang dilakukan itu. Saat ini juga beberapa tahun terakhir ini, ya minimal dalam 10 tahun terakhir ini, donor-donor penelitian itu seringkali menuntut adanya dampak
langsung ke masyarakat dari penelitian yang kita lakukan. Nah, ini adalah peluang sebenarnya yang ASEI penting manfaatkan untuk mendapatkan dukungan. Misalnya yang kayak Mas Ipung itu, mestinya itu sudah basis yang sangat besar untuk dioptimalisasi untuk mendatangkan donor. Donor tidak untuk hidup foya-foya, tetapi supaya bisa mengakselerasi upaya yang dilakukan. Lalu saya kira kita juga tegas bahwa perguruan tinggi kita ini unik, ada penekanan pada tridharma perguruan tinggi itu, selain penelitian penting ada pengajaran itu adalah pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sebenarnya di diri kita para akademisi itu ada beban untuk melakukan itu, yang pada konteks itu saya memaknai atau pahami sebagai sebenarnya advokasi, cikal bakal munculnya passion untuk being advocate. Nah, tapi secara diskursus tuh antara riset dan advokasi itu banyak dipertentangkan. Dulu sebelum waktu masih sekolah gitu, saya seringkali dihadapkan pada pertanyaan oleh pembimbing, oleh profesor, are you an activist or an academician? Jadi antara aktivis dan akademisi itu seringkali dilihat punya nalar yang berbeda. Dan saya kira juga memang bisa kita lihat sampai saat ini. Di antara pertentangannya yang sering kita dengarkan tuh gini, dan ini tercatat dalam literatur. Temuan penelitian itu cenderung dinilai fokus pada masalah, menyampaikan masalah begitu besar, jarang menyampaikan solusinya. Nah, temuan penelitian jika diperhadapkan atau dibawa ke pengambil kebijakan yang punya logika, kalau tahu masalah ingin tahu solusinya. Jika tidak ketemu solusinya, dia nggak dengarkan. We listen to you but forget it. Karena buat apa banyak masalah, sudah banyak masalahnya, kalau nggak ada solusinya, kesulitan dia. NGO juga begitu, sering menuduh, aktivis itu ya, sering menuduh karena nalarnya adalah memang menuntut aksi, menuduh akademisi ada di Menara Gading, teori besar melangit, sulit difahami, unfathomable untuk difahami di dunia, di bumi. Nah, itu di antara tantangan yang tentu saja memang kita hadapi. Selain itu, tantangan kita itu adalah advokasi diperhadapkan pada yang ada, yang menjadi bagian dari the nature of research. The nature of research itu tuntutannya adalah kesetiaan pada data, kesediaan pada bukti, kredibilitas penelitian itu ada di sana. Dan itu diperhadapkan pada situasi bahwa kalau kita mengadvokasi itu ingin merubah. Nah, seringkali orang yang misalnya begitu besar mungkin passionnya pada advokasi, terbangun ideologinya menjadi pegangan, apa yang berbeda dengannya tidak ingin didengarkan atau ditolak. Lalu kemudian lama-lama terlibat dalam satu faksi, ada posisi politik. Ya mungkin juga seperti kita kayak gitu, di studi agama-agama misalnya, bisa ini contoh mungkin saja ya, tidak harus terjadi, mungkin saja karena kita misalnya punya posisi agama atau posisi kepercayaan, keimanan, bisa saja menjadi bagian yang menantang ketika ingin terlibat dalam advokasi. Keberpihakan pada nilai-nilai, ada nilai-nilai yang kita diadvokasi, membuat kita itu tertantang untuk bisa setia pada data atau evidence. Setelah posisi untuk kebijakan yang sudah dianggap jelas, biasanya kalau kita pokoknya ini harus kita bela, sulit untuk set up sedikit untuk bisa berefleksi. Kadang kita menolak atau memilah data yang tidak mendukung itu dikesampingkan. Data yang bertentangan itu dikesampingkan. Itu yang diantara tantangannya jika seorang akademisi ingin melibatkan diri pada advokasi. Independensinya yang selalu dituntut karena the nature of being academician itu adalah independensi itu. Ketika kita mengadvokasi selalu diperhadapkan dengan itu. Tapi saya berefleksi ini sebenarnya adalah bagian dari beberapa pengalaman tentu saja di CRCS.
yang sebenarnya kemarin sudah kita diskusikan di antaranya ya di apa namanya dari divisi advokasi. Seringkali apa yang kita diskusikan itu yang kita pikirkan begitu sulit, tapi dalam prakteknya ada banyak celah yang sebenarnya bisa menjembatani antara advokasi dan apa namanya dan penelitian. Kalau di CRCS itu misalnya di antara di mana ia melibatkan diri itu adalah pada agenda advokasi, research, advocacy, and policy. Karena ingin melihat produksi pengetahuan itu bisa tersebar baik untuk perubahan sosial maupun untuk perubahan kebijakan. Oke, dalam konteks itu jika misalnya antara research dan advokasi itu ingin digabungkan atau menjadi pilihan kita misalnya, maka dalam melihat dinamikanya atau dialektikanya itu secara umum ada pada tiga ranah ini. Jadi sejak awal kita rencanakan penelitian yang langsung antara advokasi dengan penelitian itu langsung menyasar tentang isu kebijakan. Jadi kita sudah punya pengetahuan tentang ada banyak masalah, ada kebijakan yang bermasalah, itu yang menjadi tema yang dipilih dalam merencanakan. Nah, dalam konteks itu ketika kita melihat isu di antara bagian yang kita analisis itu adalah pihak yang terkait yang kita perlu jadikan sebagai potensi untuk bisa berkoalisi yang kemudian nantinya kita bangun koalisi. Nah, akademisi dalam melakukan ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus membangun kolaborasi, membangun koalisi dengan pihak yang lain. Dalam pelaksanaan penelitiannya, di antara yang sangat penting metode yang efektif itu yang tentu saja partisipatif, karena advokasi itu adalah untuk perubahan sosial, tentu subjeknya adalah masyarakat, subjek sosialnya, sehingga penelitiannya harus partisipatif untuk mendapatkan dana yang representatif. Lalu kemudian diseminasi penelitiannya gitu dari awal direncanakannya sudah mendasarkan pada isu kebijakan, akhirnya pada diseminasinya nanti itu adalah ke arah sana juga. Jadi presentasinya kepada audiens yang sebagai subjek kebijakan, apakah itu pembuat kebijakan atau objek kebijakan. Luaran yang dilakukan itu tentu saja bukan akademik, tetapi yang memang seperti policy paper misalnya, yang yang langsung menyasar itu. Dan juga penting ramah, karena persebaran hasil penelitian kita itu akademisi punya kesulitan. Apa yang diceritakan Mas Ipung itu tadi itu adalah perjuangan besar-besaran. Nah, memanfaatkan media misalnya yang ada sebagai bagian dari koalisi itu yang tentu saja bisa membantu. Nah, artinya penelitian dan advokasi itu penting dilihat sebagai penelitian yang terus bergulir, berkelanjutan, tidak satu kali kerja terus-menerus. Dan karena itu dia penting ada dalam asosiasi. Nah, ASA ini adalah basisnya. Perlu berjejaring dengan semua pihak, NGO, pemangku kebijakan, dan akademisi dalam konteks ini selalu memposisikan diri sebagai ahli, yang karena akademisi tidak banyak di lapangan, NGO yang membantu data-datanya, pemangku kebijakan yang bisa memberikan idenya mau diapain ini, ahli akademisi ini yang menempatkan diri sebagai ahli yang bisa membantu itu, mencarikan teorinya, membangun argumennya yang sounding. Nah, ini yang kemarin kita sudah share, diskusikan di divisi itu. Ini hanya untuk menunjukkan di ranah mana yang bisa kita lihat. Isu agama misalnya selalu ada, yang tadi di awal saya sampaikan, itu tidak hanya di ruang kelas yang kita pelajari gitu, itu diskusinya, perdebatannya, konfliknya justru juga sangat besar itu di negara, di regulasi, khususnya dalam konteks Indonesia. Di masyarakat ya kita lihat perdebatannya bahkan mungkin jauh lebih kompleks dibanding yang kita diskusikan di kelas. Di komunitas juga demikian. Nah, arah advokasi kita jika misalnya kita pilih, maka tentu untuk perubahan kebijakan yang arahnya agar kesetaraan itu tadi, dialogis, inklusif, berkeadilan yang menjadi arahnya. Tuntutan ke kita itu adalah mempresentasikan data untuk bisa menyeimbangkan relasi sosial atau relasi kuasa. Perubahan sosial adalah target keduanya, dan
perubahan sosial ini bentuk advokasinya bisa dalam bentuk pengabdian masyarakat. Saya saat ini sedang memikirkan bagaimana memanfaatkan KKN itu sebagai bentuk sebagai bentuk advokasi dalam perubahan kebijakan dan juga sosial. Ini singkat saja adalah untuk menunjukkan aja alur-alurnya. Jadi kita menangkap ada isu yang kita punya, lalu kita rumuskan penelitiannya yang tadi 3 ranah itu, 3 konteks itu, yang kemudian dilakukan seperti ini, ada kajiannya, media, kalau kita punya asosiasi bisa perlu saling membantu berbarengan, lalu memproduksi pengetahuan yang bentuknya misalnya kertas posisi dan seterusnya, sampai pada diseminasi. Ini yang kemarin juga hasil diskusi kita yang muncul bagaimana membuat advokasi itu sustain. Ada ide baru yang saat ini dimunculkan oleh Menteri Pendidikan Belajar Merdeka yang menurut saya jika lihat panduannya sebenarnya memfasilitasi kerja akademisi ini dan juga mahasiswa, misalnya mahasiswa SAA untuk terlibat langsung dalam proses ini. Saya kira masih ada beberapa, tetapi intinya bahwa kalau boleh merujuk pada apa yang disampaikan tadi Ustadi tentang the agents of kindness, bagaimana akademisi misalnya bisa melampaui kampus, ruang kelas untuk bisa berbagi dengan yang di luar, di mana apa yang kita diskusikan ini itu nyampe juga kepada masyarakat yang pada dasarnya juga memberi pelajaran penting sehingga hubungan kita dengan masyarakat dan juga policy itu ada hubungan dialektis. Kita belajar dari situ. Saya sih melihat peluang untuk membangun karir dari sini itu besar. Policy paper itu selalu penting ditemani dengan artikel jurnal. Jadi artikel jurnal itu adalah eksplorasi akademik teoritis yang bisa diperas menjadi policy paper yang dampaknya saya kira bisa juga meluas. Saya kira gitu aja dulu Mbak Zaimah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.